Bayangkan, di otak Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia pernah keluar kata-kata bubarkan Indonesia. Yang bagi saya, untuk warga Indonesia tidak boleh keluar kalimat itu. Bahkan bukan hanya keluar, terbesit saja di pikiran kalimat bubarkan Indonesia. Maka ini adalah kesalahan yang sangat fatal, apalagi sampai diucapkan, apalagi diucapkannya oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Maka jangan sampai Majelis Ulama Indonesia ini diklaim oleh Anwar Abbas dan kawan-kawannya untuk berstatement dan berlindung di bawah ketiak MUI, Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Anwar Abbas saya lihat ini cukup ketakutan, atau memang prihatin, atau memang benar-benar tulus ingin Kiai Haji Miftahul Akhyar tetap memimpin MUI. Hingga Anwar Abbas menyurati warga Nahdlatul Ulama dan meminta kepada para petinggi NU untuk tetap membiarkan Kiai Haji Miftahul Akhyar memimpin MUI. Apakah benar Anwar Abbas benar-benar gitu loh menginginkan untuk Kiai Haji Miftahul Akhyar memimpin di MUI, atau memang ada tujuan dan niat yang lain? Satu kali lagi, atau ada tujuan dan niat yang lain? Secara kalau misal orang yang nomor 1 di PBNU itu mundur dari jabatan Ketua Umum MUI, maka secara politik MUI itu menjadi lemah, sangat lemah, ya. Dan seringkali, satu kali lagi, MUI itu dijadikan sarang untuk berstatement, dan itu saya kira tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Ketua Umum dan mengatasnamakan MUI. Salah satunya adalah Anwar Abbas. Dia seringkali mengatasnamakan sebagai Wakil Ketua Umum MUI berstatement apapun. Termasuk satu kali lagi kemarin, dia mungkin ingin mengkritik BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, tetapi dikaitkan dengan minyak goreng. Jelas ini adalah akal yang sengklek. Kemudian dia juga pernah berstatement bubarkan Menteri Agama. Dia juga pernah berstatement atas nama Wakil Ketua Umum MUI. Ya, di beritanya Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas Yakut atau Menteri Agama kehilangan akal, hilang akal. Jadi statement-statement yang sangat menusuk, yang sangat kurang ajar selalu dilontarkan oleh Anwar Abbas dan mengatasnamakan Wakil Ketua Umum MUI, seolah bahwa itu adalah perwakilan dari MUI keseluruhannya, padahal sama sekali saya kira enggak. Jadi sangat tepat sekali kalau menurut saya yang awam, Kiai Haji Miftahul Akhyar mundur aja dari MUI. Supaya apa? Supaya benar-benar yang bertanggung jawab terhadap apa yang dia akan diucapkan oleh Anwar Abbas dan kawan-kawannya itu atas nama MUI, tanpa di sana ada orang-orang NU, khususnya Kiai Haji Miftahul Akhyar. Ya, biar aja mereka-mereka yang kemudian bertanggung jawab terhadap apapun itu yang akan kemudian keluar dari orang-orang MUI, mau ucapan, mau tindakan, mau apapun, sehingga biar masyarakat itu lebih terang benderang melihat siapa sebetulnya MUI. Ya, satu kali lagi, biar lebih terang benderang sebetulnya MUI itu siapa, orang-orangnya di dalamnya bagaimana, apa yang akan mereka ucapkan jika melihat sesuatu, biar lebih jelas aja, terang benderang, ya. Oke, kita baca nih satu beritanya dari kompas.com. Anwar Abbas minta warga dan petinggi NU izinkan Miftahul Akhyar tetap pimpin MUI. Oke.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Anwar Abbas berharap agar warga dan pimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU mengizinkan Miftahul Akhyar untuk tetap menjabat sebagai Ketua Umum MUI. Hal itu ia ungkapkan menyusul pengajuan surat pengunduran diri Miftahul yang saat ini juga menjabat sebagai Rais Am PBNU periode 2022 sampai 2026. Untuk itu kepada pimpinan dan warga NU kami ingin sampaikan bahwa kami ingin beliau tetap untuk terus menjadi pimpinan kami, kata Anwar dalam keterangannya kepada Kompas. Untuk diketahui, Miftahul telah terpilih sebagai Ketua Umum MUI pada Munas ke-10 di Jakarta akhir 2020 lalu. Sebelum kemudian dirinya terpilih sebagai Rais Am PBNU pada Muktamar ke-34 di Desember 2021 lalu ya. Anwar pun mengatakan pihaknya bisa menerima bila Miftahul tak bisa bekerja secara penuh waktu di MUI lantaran harus mengurusi NU. Alasannya ia ingin Miftahul tetap menjadi Ketua Umum MUI serta memimpin dan memberi arahan terhadap jalannya lembaga swadaya masyarakat yang menjadi wadah para ulama Indonesia tersebut. Insya Allah dengan jiwa besar dari pimpinan dan warga NU yang membolehkan Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar untuk tetap memimpin MUI, kami harapkan persatuan dan kesatuan umat akan bisa kita jaga serta pelihara dan akan bisa kita buat untuk lebih kuat lagi dari masa-masa sebelumnya. Ia juga mengungkapkan pada Munas ke-10 MUI lalu Miftahul terpilih sebagai Ketua Umum dengan suara bulat. Anwar menyatakan Miftahul adalah sosok tokoh dan ulama yang dibutuhkan dan dianggap mampu untuk mempersatukan umat. Oke, kita coba untuk mengkritik ucapan Anwar Abbas yang ini nih. Kami harapkan persatuan dan kesatuan umat akan bisa kita jaga serta pelihara dan akan bisa kita buat untuk lebih kuat lagi dari masa-masa sebelumnya. Oke. Anwar Abbas berbicara tentang persatuan dan kerukunan antar umat. Gak sadar ya, dia itu sering mengucapkan kata-kata dan kalimat-kalimat yang justru bakal memecah belah persatuan dan kesatuan umat. Ya, satu kali lagi, Anwar Abbas itu sering berstatement, sering berkata, mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa memecah belah bahkan persatuan dan kesatuan. Kau tidak sadar. Salah satu yang mesti kita catat dan ingat sama-sama, dia pernah mengungkapkan satu kali lagi bubarkan Indonesia. Bayangkan, di otak Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia pernah keluar kata-kata bubarkan Indonesia. Yang bagi saya untuk warga Indonesia tidak boleh keluar kalimat itu. Bahkan bukan hanya keluar, terbesit saja di pikiran kalimat bubarkan Indonesia, maka ini adalah kesalahan yang sangat fatal, apalagi sampai diucapkan, apalagi diucapkannya oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Jelas ini kesalahan yang sangat fatal. Kan bagi saya, di pikiran saya nih, orang Indonesia yang mudah-mudahan waras gitu loh, harus ada di pikiran itu, jaga Indonesia, pertahankan Indonesia, jaga kebinekaannya, jaga apanya, jaga semuanya. Kan yang kemudian di pikiran kita orang Indonesia harusnya keluar kata-kata itu. Terbesit di pikiran untuk menjaga semuanya aset Indonesia ini. Dan mudah-mudahan keluar menjadi kalimat dan kata-kata, kita jaga persatuan Indonesia, kita jaga Pancasila, kita jaga NKRI, kita jaga kebinekaan, kita jaga semuanya. Bukan malah keluar kalimat bubarkan Indonesia. Bayangkan, orang Indonesia mengeluarkan kalimat itu. Saya tidak memandang itu hal yang sepele. Satu kali lagi, saya tidak memandang itu adalah kalimat yang sepele. Kenapa? Karena itu kalimat yang sangat sakral. Jangan sampai kalimat itu menjadi motivasi untuk orang lain yang benar-benar ingin membubarkan Indonesia, mengganti sistem ya Indonesia dengan sistem yang lain. Sehingga dengan kalimat itu terpiculah, termotivasilah orang lain untuk kemudian
mewujudkan kalimat Anwar Abbas ini membubarkan Indonesia. Kalimat itu bisa menjadi inspirasi loh bagi orang lain, bahaya tuh. Ucapan itu bisa menjadi motivasi bagi orang lain untuk melakukan hal yang diucapkan. Beberapa kali kita pernah temukan kejadian di dunia di mana novel merubah seseorang. Ya, membaca novel, kalimat kata-kata merubah seseorang. Nonton film, filmnya jadi motivasi untuk melakukan orang tersebut sesuai yang ada di film. Makanya kalimat ini sangat berbahaya jika diucapkan, ya, tanpa kita memverifikasi kalimat ini benar atau salah. Karena akan memicu pada akhirnya memotivasi orang lain. Apalagi jelas-jelas ada sekelompok orang yang ingin menghancurkan Pancasila, yang ingin menghancurkan kebinekaan, yang mentogut-togutkan Indonesia. Jelas ada, mentogut-togutkan demokrasi. Kemudian keluarlah kalimat itu di Anwar Abbas. Jelas, lebih akan diafirmasi mereka. Oh, Anwar Abbas mengeluarkan kalimat itu. Ya meskipun dia tidak bermaksud untuk mau membubarkan Indonesia, tapi ketika ada keluar kalimat itu, ini kesalahan yang sangat fatal sih bagi saya tetap. Ya, ini kesalahan yang sangat fatal di Anwar Abbas. Maka jangan sampai Majelis Ulama Indonesia ini diklaim oleh Anwar Abbas dan kawan-kawannya untuk berstatement dan berlindung di bawah ketiak MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ya. Itu maka penting untuk satu kali lagi memang orang-orang Nahdlatul Ulama yang ada di tubuh NUI keluar, biar kita kemudian melihatnya benar-benar saklek kepadamu itu. Tidak mempertimbangkan ABCD lah ya. Selama masih ada tokoh Nahdlatul Ulama, apalagi yang menjadi Rois Am PBNU di tubuh MUI, maka kita masih akan menganggap bahwa MUI masih bisa dibenahi gitu loh. Oke lah, mudah-mudahan MUI masih bisa dibenahi, orang-orangnya khususnya. Tapi ketika sudah tidak ada tokoh Nahdlatul Ulama di tubuh MUI, maka ya udah. Kalau ada orang-orang yang seperti itu, ya wis, bakar aja lumbungnya. Mau apa lagi? Sudah banyak sekali fakta, kata saya juga kemarin, yang menunjukkan bahwa orang-orang MUI, pengurus-pengurus MUI terlibat dalam jaringan-jaringan organisasi-organisasi yang berafiliasi kepada teroris. Belum lama ini kemarin, siapa? Fikri Bareno. Dia terbongkar identitasnya, ternyata mengafirmasi pikiran-pikiran HTI yang ingin mewujudkan sistem khilafah yang jelas mentogut-togutkan Indonesia. Terus mau apa lagi? Mau gimana lagi? Mau alasan apa kita sebagai masyarakat untuk mempertahankan MUI? Mau alasan apa lagi pemerintah untuk mempertahankan MUI? Gak ada lagi alasan, saya kira. Gak ada. Makhluk apa sebetulnya MUI? Kata Gus Mus, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.